Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke, salam, selamat pagi untuk kita semua, seluruh jemaat CB Terintiden. Terima kasih sekali lagi kita dapat bersama pada kebaktian online pada pagi hari ini. Terima kasih, ucapan syukur pada Tuhan untuk tidak membuang masa. Mari kita berdoa sebelum kita belajar atau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan terus-menerus kami dapat rasakan sehingga pada hari ini. Meskipun ada berbagai cabaran dalam meneruskan kehidupan dalam dunia ini, namun Tuhan masih memberi peluang dan kesempatan bagi kami untuk terus-menerus memperbaiki kehidupan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Kami mau memulahkan pembelajaran kebenaran firman Tuhan ini, dan kami menyerahkan pembelajaran kebenaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Buka pikiran kami secara rohani, telinga kami sehingga kami boleh mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan, dan terlebih hati kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami memulahkan ibadah, bahkan pembelajaran kebenaran firman Tuhan pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke. Untuk menghindari masa, untuk tidak membuang masa, mari kita terus melihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab, surat Paulus kepada jemaat di Kolosi. Oke, surat Paulus kepada jemaat di Kolosi, bab pertama ayat yang ke 23.
hanya satu ayat saya mau baca. Kolose pasal 1 ayat yang ke 23. Begini atau demikian bunyinya. Tajuk besar di sini adalah keutamaan Kristus. Ayat 23 sekarang ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digisir dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Inilah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Satu tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini yaitu peranan orang percaya. Peranan orang percaya. Nah, satu persoalan yang kita mau pikirkan ataupun yang saya mau kita renungkan bersama, pelajari bersama pada kesempatan ini adalah apa peranan kita sebagai orang percaya. Ini persoalan yang saya mau kita pelajari bersama. Nunu peranan kita sebagai tulun di tumbayan de Tuhan, tumbayan de kinarahingan. Berdasarkan ayat ini, pembacaan kita ini, ada 3 perkara yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini atau dalam kesempatan ini, yaitu yang pertama, bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman artinya memelihara iman percaya kita dengan tabah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Bertekun atau berusaha dalam memperjuangkan kepercayaan, memperjuangkan iman kita. Siapa yang kita imani? Yaitu Yesus Kristus yang dapat menjamin keselamatan kita. Jadi itulah yang kita tekuni, itulah yang kita usahakan. Siapa yang kita imani, siapa yang kita percayai. Ini nadat man taka usaha, man taka da hati-hati supaya ada tetap piara taka iman taka terhadap Yesus Kristus. Ini yang pertama yang boleh kita pelajari. Nunu peranan, apa peranan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, apa peranan kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah tetap teguh dan tidak goncang, tidak bergoncang. Tetap teguh dan tidak bergoncang ataupun tidak goyang. Nah, dalam apapun keadaan yang kita alami dalam dunia ataupun dalam mengikuti Tuhan, tetaplah teguh. Jangan goyang. Berpeganglah kepada ajaran yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Berpeganglah kepada ajaran Yesus Kristus dan ajaran para rasul, para nabi. Dalam Efesus 3 ayat 17 katakan di sini, Efesus 3 ayat 17, sehingga melalui imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Kristus. Jadi perhatikan ayat ini baik-baik. Sehingga melalui imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi tetap teguh, tidak goyang, tetapi berakar ataupun
berlandas, berdasar di dalam kasih Yesus Kristus. Aku akan dapat berpegang di ajaran Tuhan Yesus, bahkan ajaran para rasul ataupun para nabi, aku akan nakasari-sari idga tuang da Tuhan. Apapun keadaan, nuna po coba untuk menggoyangkan kita, coba untuk memelapuk do ketumbayan toko, memelapuk ataupun memelapuk do iman toko nga nuri timbaban toko nga kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap berdiri di hadapan Tuhan, sebab ada suatu ajaran yang kuat, yang menjadi akar, yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Okay? Laut kedua dapat kita belajar apa peranan kita sebagai orang percaya, ataupun peranan kita sebagai orang percaya getuangan di kinorohingan. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Okay? Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, dalam keempat Injil, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, dalam keempat Injil ini semuanya menceritakan tentang peristiwa Yesus Kristus. Sejak Yesus dari kandungan, sebelum dia berada di kandungan pun sudah dinubuatkan, dan telah dia berada di kandungan, telah dia lahir, menjadi bayi, menjadi kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan banyak pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semuanya itu diceritakan dalam keempat Injil ini. Jadi dalam arti kata yang lain, Injil itu isinya Yesus Kristus. Okay? Aretan na po Injil lang tonsik na po daw din nga tentang Tuhan Yesus Kristus. Okay? Dalam Injil ataupun dalam Yesus ada suatu pengharapan yang disediakan bagi kita semua di surga. Jadi sekali lagi, di dalam Injil ataupun di dalam Yesus Kristus ada suatu pengharapan, ada suatu hal yang disediakan bagi kita di dalam surga. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 5. Okay, Kolose pasal 1 ayat 5. Saya bacakan di sini. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Okay? Jadi jangan mau dipindahkan lagi dari pengharapan Injil. Tapi itu ada piaraan, itu ada mantap usahawo, sehingga atau pengaruh atau goyang, tapi kita semakin bertekun dan bertekun di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, soroh-soroh tokono tit peranan toko sebagai tulun di atumbayan dait kinarahingan. Kita jangan lupa dan kita ingat sebaik-baiknya apa peranan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang kita telah pelajari adalah bertekun di dalam iman.
berusaha memelihara iman dengan tabah di hadapan Tuhan. Sana sesuai iman-imanan toko sesuai ke Yesus Kristus. Jadi nama toko usahawo. Dan yang kedua, tetap teguh, jangan goyang. Kada teko kebimpalid, kada teko kebimpengaruh. Tujuan teko pada ataupun tujuan teko harapan teko nga itina beres Tuhan di popotunu dati kasari-sari. Abim palid teko, abim pengaruh teko, wasoroho teko bahwa ara beres Tuhan. Dimila teko siliang pagandasan dasar teko supaya tetap tetap teko atau ke goyang. Dan yang ketiga, jangan beralih ataupun jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil. Jangan beralih ataupun jangan berpindah kepada pengharapan lain. Hanya berharap kepada pengharapan yang disediakan oleh Yesus Kristus di surga. Hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu kebenaran, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus. Dan hanya satu yang dapat jamin hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi tidak ada saro-saro tokoh. Kunsikau beres Tuhan narang tokoh bersama pelajaran pelajaran tokoh bersama Yesus kesuaban diti sakau udah kain sana ada jemaat Tuhan. Sebelum limpupusan ke pia ataupun tutupan ku ibadah diti karena sambayang teko sebagai penutupan teko. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal, Engkaulah Tuhan yang berbicara di dalam setiap pribadi kami melalui message ataupun kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari ini, ya Tuhan. Tolong kami Bapa di surga supaya apa yang telah kami dengar, apa peranan-peranan kami sebagai orang percaya, ada 3 peranan yang telah kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu untuk menekuni semuanya itu, ya Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukan, menerapkannya itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak sebagai seorang orang percaya di hadapan Tuhan. Tiada pengharapan kami selain daripada Yesus Kristus sendiri. Sebab itu Tuhan, tolong kami di dalam kelekaan kami, dalam kelalaian kami sebagai manusia biasa. Tolong kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sudah menjadi ataupun sudah mulai lemah secara iman, secara rohani, tolong kami Tuhan supaya melalui daripada persekutuan ataupun kebaktian ini, melalui daripada kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi kami dikuatkan, beri semangat, sehingga kami tetap kuat, tetap teguh di hadapan Tuhan, tetap memikirkan, berharap sepenuhnya pada janji Tuhan, yaitu pengharapan yang telah Tuhan janjikan di surga nanti. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, bagi setiap jemaat Tuhan yang
mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka. Bapa di surga, hamba mau berdoa supaya mereka tetap tenang, tetap bersukacita di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami meyakini bahwa firman Tuhan ini bukan berasal daripada pastor sendiri ataupun manusia sendiri, tetapi kami percaya bahwa ini berasal daripada kitab suci ataupun firman Tuhan. Dan itulah sebabnya kami sangat menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan yang diberitakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bukalah setiap hati kami yang supaya menjadi hati yang penuh dengan kerinduan, hati seperti bayi yang selalu inginkan air yang murni ataupun susu yang senantiasa memberi kekuatan, mengenyangkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhanlah yang menolong kami, memberi kekuatan, kemampuan, sehingga kami semakin hari semakin memikirkan, semakin merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Ini doa yang kami minta, dan kami menutup ibadah online kami pada hari ini ya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.